Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Solusi Talks untuk edisi spesial ini yang bertepatan atau dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional tahun 2025. Dan tema dari Harganas 2025 kali ini adalah dari keluarga untuk Indonesia Maju. Untuk itu di Solusi Talks kali ini kami menghadirkan Kepala Dinas DPPKB Kota Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Keluarga Berencana, DPPKB Kota Makassar, Bapak Andi Irwan Bangsawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih ya Pak ya, sudah hadir. ya, Selamat Hari Keluarga Nasional ya. Pak Terima kasih. Irwan Ya, ya. Beliau ini senior ya di lingkup pemerintah Kota Makassar dan kami senang sekali sudah bisa menghadirkan di sela-sela waktu sibuknya karena saat ini adalah waktu-waktu dalam hal mempersiapkan Hari Keluarga Nasional 2025 yang nanti akan dipusatkan di Kota Makassar. Sekali lagi temanya adalah dari keluarga untuk Indonesia maju dan untuk itu tema talkshow kita kali ini mengangkat keluarga keren generasi hebat. Ya, ya, oke ya, Pak Irwan. Cerita dulu nih Pak tentang peringatan Harganas 2025 secara nasional ya, ataupun yang kemudian juga dilakukan seremonialnya ya dalam ya, upacara Harganas 2025 di Kota Makassar. ya. Silakan Pak Gadis. Jadi terima kasih semuanya. Eh, Mengenai tentang Harganas atau Hari Keluarga Nasional tahun 2025, ya merupakan ini merupakan kegiatan tahunan kita Ya, yang dimana bangsa ini memperingatinya sebagai momentum bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, kualitas kesejahteraannya, bagaimana menjalani kehidupannya, mulai dari anak, mulai dari 1000 hari kehidupan dan kelahiran ya, kehidupan. Jadi ketika mereka hampir berusia 2 tahun itu, mulai dari dalam rahim ibu, ya, ya 2 bulan ketika dititipkan roh itu sudah menjadi hal yang harus menjadi perhatian kita semua di mana Bapak Menteri Kemenbangga BKKBN ya. ya sudah kemarin kami audiens bersama beliau ya, diterima oleh Bapak Deputi menyampaikan bahwa mohon pemerintah Kota Makassar eh, lebih memaksimalkan dalam program-program tentang keluarga berencana, tentang keluarga, dan yang paling utama sekali bahwa bagaimana kegiatan Harganas ini, momentum ini dijadikan momentum ya, peringatan yang baik untuk kita. Nah, sebenarnya sih gini, Ya. jadi Harganas ini dulunya awal tahun lalu ini ditetapkan Kota Makassar sebagai tuan rumah tingkat nasional. Ya. Tahun 2024 kemarin, bahwa tahun 2025 ini Harganas ditetapkan di Kota Makassar. Makanya kita sudah siapkan kemarin segala sesuatunya. Tapi karena ada perubahan informasi, perubahan kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentang efisiensi dan lain sebagainya, maka berubah. Ya. Jadi dilaksanakan di Kota Tangerang. Nanti dilaksanakan tanggal 10 Juli. Tapi kami berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BKBN Sulsel mengatakan bahwa Ya. ini saya bilang gimana Pak? Maka saya oke lah, tingkat provinsi Sulawesi Selatan aja. Ya. Jadi untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan kita akan laksanakan di Kota Makassar Ya. pada tanggal 21 Juli sampai 22 Juli tahun 2025. Oke, jadi ini khusus lingkup Sulawesi Selatan Sulawesi ya. Selatan ya, Jadi sebanyak di 24 kabupaten kota. 24 kabupaten kota Ya, gitu. yang akan nanti berkumpul di Kota Makassar dalam Iya, peringatan Harganas 2025 ini ya, iya, Pak Kadis. Baik, sebelum kita membahas tentang event nanti yang juga akan dilangsungkan di Kota Makassar terkait Harganas 2025 ini, tema Harganas tahun ini kan adalah dari keluarga untuk Indonesia maju ya iya, Pak Kadis ya. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ini adalah sebuah momentum ya ataupun investasi jangka panjang yang iya, krusial dalam menghadapi perubahan iklim, ketimpangan sosial hingga disrupsi teknologi iya, dimulainya dari keluarga keluarga. ya. Nah, Pak Kadis secara implementasi di tingkat bawah ya dari DPPKB sebagai host ya Iya, dalam pengendalian keluarga, iya. pengawasan keluarga ini seperti apa yang dilakukan Pak Kadis? Jadi dalam sambutan seragam yang dibacakan Bapak Wali Kota kemarin, Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita.
yaitu bagaimana mendidik keluarga itu dari sebetulnya dari sejak 1000 hari kelahiran dan Ya, kehidupan mereka. ya, Jadi artinya 2 tahun dari usia mereka, lebih 2 tahun. Nah, yang tadi sampaikan disrupsi masalah, teknologi, apalagi gadget, ya, handphone kita, ini kemarin secara khusus disampaikan Bapak Wali Kota. Tolong menjadi perhatian. Kita tidak pernah mengira bahwa dalam kondisi saat ini handphone itu menjadi sesuatu hal yang wajib digunakan oleh setiap orang. Misalnya. Kenapa saya setiap orang? Karena anak-anak juga mulai pakai handphone juga. Apalagi bukan lagi udah dewasa udah pakai handphone. Makanya kita filterisasi terus dilakukan. Nah, fungsi-fungsi ini adalah bagaimana pemerintah kota hadir selalu di sini. Lakukan pembinaan dan lain sebagainya. Kemudian tentunya mulai dari sekolah, dari kehidupan mereka di rumah. Makanya stunting, ya, dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali persoalan-persoalan keluarga. ya. Saya ini sudah 12 kali di Jabatan Eselon 2 di Kota Makassar. Sejak tahun 2007 saya di Eselon 2. Semua hampir kepala dinas semua saya duduki. Tapi jabatan ini adalah jabatan paripurna. Kenapa paripurna saya katakan? Karena disinilah semua persoalan-persoalan hidup dan kehidupan manusia kita bahas semua. Bukan kita bahas, kita harus memberikan pendampingan begitu. Iya, Ya. iya, iya. Mengutip pernyataan dari Menteri Wihaji, itu ada 5 program Oke. strategis nasional ya yang dijalankan ya, misalnya Iya. tentang Good pencegahan win. stunting. Good win itu. Ya, Ya, oke. betul. Nah, itu bagaimana sekarang Ya. untuk follow up hal itu, Pak Iya. Gadis di Kota Makassar? Jadi begini, mengenai pertama itu kan ada quick win. Ya, Yang dibicarakan oleh Pak Menteri Kementerian Bangga. Pertama, genting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. jelas. Ya. Ya, Jadi mana genting ini diharapkan semua stakeholder itu terlibat. iya, Bukan aja pemerintah, tapi semua stakeholder. Dalam artian bahwa ada pendampingan. Jadi ada orang tua asuh di situ. Mereka iya, membiayai, menjadi tugas mereka. Ya, misalnya makanan dan sebagainya. Untuk Kota Makassar, kemarin kita sudah memaksimalkan itu bahwa genting dilakukan itu semua SKPD iya, ya, mempunyai kewajiban antara 1, 2, dan 3 anak yang terpapar stunting itu diwajibkan untuk selama kurang lebih berapa bulan, 6 bulan itu harus ada pendampingan. iya. Makannya di-handle sama Mhm. gadisnya, Ya, semua itu anak-anaknya. Alhamdulillah itu bisa luar biasa perubahannya. ya. Jadi ada juga yang kedua dari beberapa stakeholder lain, perusahaan-perusahaan yang ikut ambil. Yang kedua, Tamasya ya, Tamasya. Taman Anak Asuh Bermain Anak. Ini kan Ya, karena program baru saya kurang anu ya. Jadi taman ini jadi harus ya, dalam setiap ini di dalam setiap kelurahan ini atau namanya kampung kami itu harus ada tamasyanya, ya. tempat asuh anak. Jadi ya makanya diberikan bantuan di sana. Nah, yang kita lakukan ini di kantor wali kota. Di kantor wali kota ini harus ada penitipan anak. Oh, Udah mencanangkan kita lagi cari tempat di mana anak-anak itu ya ketika mereka orang tuanya bekerja supaya tenang anaknya tidak ikut mereka di satu tempat untuk mereka bermain. Nah, ini tamasya di situ. ya, oke. Kemudian Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, benar. Bahwa kehidupan anak bukan saja tanggung jawab ibunya, tanggung jawab ayah juga. Jangan sampai ayah menyuruh terus orang tuanya, mamanya, oh kerja ini, padahal sebenarnya ayahnya harus tahu tentang bagaimana namanya siklus dan lain sebagainya, masalah kesehatan orang tuanya, anak-anak ini. Jadi inilah yang diwajibkan dari misalnya orang tuanya, ayahnya mengantar anaknya, jangan hanya ayahnya mengantar, tapi bukan dia mengantar, masalah tentang proses kesehatannya anak itu harus wajib. Ya. Nah, yang keempat, apalagi itu Sidaya. Sidaya, program lansia berdaya. Nah, ini yang paling penting. Nah, Sidaya ini bahwa program lansia berdaya ini bahwa lansia ketika sendiri, apakah dia hidup sendiri atau dengan keluarganya, mereka harus berdaya. Yang namanya Bina Keluarga Lansia. Ya. Yang kita lakukan ada organisasi Bina Keluarga Lansia, program kita. Nah, program lansia berdaya ini ya mereka ada sekolahnya juga namanya. Sekolah lansia. Sekolah lansia. Oh, Jadi mereka diwisuda juga. Ya. Nah, ada kesempatan Manggala. Jadi mereka juga diwisuda. Ya. Nah, yang kelima AI, Ya, aplikasi ya, Super Apps tentang aplikasi. Jadi ini aplikasi AI ini adalah informasi tentang kesehatan, tentang keluarga berencana. Masing-masing orang udah tahu semua Ya. bahwa ini ketika
gimana sih saya mau tahu. Jadi karena kan masalah jujur kita fungsikan ini. Jadi ketika buka kita tahu, oh yang apa sih namanya itu ini apa namanya jarak kehamilan, apa namanya ada yang terlalu cepat, terlalu sering, terlalu tua dan lain sebagainya. Maksudnya terlalu tua apa? Udah tua atau berumur tapi masih melahirkan terus. Nah itu yang berbahaya. Itu yang terlima. Ya. Ya, ya. Ini program-program strategis nasional yang Ya, kemudian di breakdown ya ya, Pak siap. Kadis ke tingkat daerah ini ada Genting ya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kemudian Tamasya, Ya, Taman Asuh Sayang Anak, Gati, Gerakan Hayat Teladan iya, Indonesia, Sidaya, Lansia Berdaya dan AI yang iya, untuk mendukung em, apa ya mendukung bagaimana tetap terkoneksi ya terkoneksi ya, tetap informasi. terkoneksi Ya, untuk pendampingan-pendampingan iya, sehingga perlu adanya platform digital yang terintegrasi iya, ya iya. untuk pelayanan dan data-data keluarga itu sendiri. Nah, dari kelima program ini sebenarnya yang sudah disampaikan ataupun ditindaklanjuti sampai ke tingkat bawah seperti apa Pak Kadis? Udah, semua 4 itu udah laksanakan. Iya, Jadi 4 itu kita udah laksanakan. Mulai dari Genting, iya. kita udah launching semua. Gati udah launching kemarin, Oke. Tamasya juga udah Iya. launching. Lansia BKL. Jadi ada 3 itu, Pak. Bina keluarga balita, Mm. bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Oke. Ini ada 3 kita di anu. Itu di mana Pak Kadis ini? Di kelurahan, RT, RW, di Ya di kelurahan, di RT RW, Oh, enggak harus di kelurahan. Minimal kecamatan itu sudah ada ini. Tapi kalau di Gati itu, kayak kalau Genting itu di kelurahan per kelurahan. oh, Jadi kalau di Genting itu adalah di Kampung KB. Nah, kita oke. namanya Kampung KB. Kampung. Kampung KB setiap kelurahan itu sudah satu Kampung KB. Jadi harus ada di semua lengkap. Nah, kita sudah launching kemarin. Ya. Nah, cuman ya ini kan harus aplikasi ini yang super apps ini adalah aplikasi ini terkoneksi dengan pemerintah pusat. Jadi Ya. barangkali saya lihat belum baru sementara dilengkapi semua apa yang diperlukan begitu. Ya, Pak Kadis, ini program-program strategis ini tujuannya adalah bagaimana menjadikan keluarga ini sebagai pilar utama ya Iya. dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Kadis sendiri, selama ini tantangan-tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi di lapangan Iya. ketika melakukan sosialisasi? Iya, ini tantangan yang luar biasa. Iya, Makanya kita itu punya organisasi yang begitu yang gemuk ya, iya, besar seperti badan saya gedenya nih. iya, Jadi gini, kita ini ada kepala bidang kantor kami, ada kepala dinas sekdis, iya. kemudian di bawah ada UPT, unit pelaksana teknis dinas. Itu di 15 kecamatan di Kota Makassar ada semua. Kemudian di bawah itu ada namanya PLKB, penyuluh lapangan keluarga berencana. Iya. Di bawahnya PLKB ada lagi kader. Penyuluh lapangan itu 100 orang lebih. Iya. PLKB ada kader itu berjumlah 1000 lebih, Iya. 1300-1400 orang. Ini semua harus bergerak bersama. Iya. Nah, yang jadi persoalan ketika masyarakat yang tantangan kita ketika masyarakat sekarang kemarin tuh masyarakat belum paham, sekarang udah paham. Jadi Iya. mereka justru sedang karena yang datang kalau datang ke kami pasti bawa susu, telur dan lain sebagainya. Oke. Iya, jadi karena tapi sekarang ada fenomena yang terjadi. Mereka senang anaknya dibilang stunting. Kenapa? Kalau dibilang stunting pendampingnya selama 3 bulan makan gratis, anaknya itu kasih susu, kasih telur dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, makanya jadi pendampingan dilakukan oleh kader itu harus bukan 24 jam ya. Setiap pagi harinya harus mereka berkomunikasi begitu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi memang secara timnya bagaimana Pak Kadis? Apakah sudah bisa langsung juga menjangkau ya semua titik yang mungkin jadi target-target khusus ya? Ya. Iya, ya, benar. Kalau timnya kita ini solid banget, Solid ya. solid. Kenapa? Kalau kader itu adalah masyarakat. Oh, Kalau PLKB itu adalah pegawai eh, yang ditempatkan di Makassar. Jadi dia pegawai pusat iya. ditempatkan di Kota Makassar. PLKB penyuluh lapangan. Kita solid kita tim kita. Kalau satu aja ini kemarin kan ada data diminta satu aja sedikit yang selek di sini nggak jalan semua ini. Benar, benar. Makanya ini harus berkaitan. Oh, kader-kader itu berarti Masyarakat. diambil Ya. dari masyarakat Iya ya? masyarakat. Oh, Kader oke. KB. Jadi itu Masyarakat. kader-kader KB mereka seperti apa untuk bisa menjadi seorang kader KB, Pak Kadis? Pertama, satu Ya. pasti punya rasa sayang karena dia kan berhadapan dengan masyarakat. Iya. Kemudian komunikatif, kemudian mampu dihubungi dan menghubungi. Iya. Nah, karena apa? Mereka
selalu memasukkan data dan informasi itu melalui gadgetnya, melalui handphonenya. Jadi itu sistemnya datanya itu melalui aplikasi. Jadi kita kasih mereka juga apa namanya biaya pulsa tiap bulan, Biaya ada komunikasi honornya ya. juga semua. Jadi kita siapkan semua kalau kita itu melalui pemerintah pusat. Iya. Nah, kalau honornya itu kita yang siapkan pemerintah daerah. Oh, Ada honor per bulannya yang diberikan melalui APBD kota. Jadi itu butuh perhatian Bapak Wali Kota. Kemarin kita masuk 3 besar tingkat nasional. iya. Salah satu indikator yang paling tertinggi bahwa Pak Wali Kota memberikan honor. Iya. Ya, honor atau insentif kepada para kader-kader ini per bulannya. Ini Berapa sekarang jumlahnya, Pak? kalau kemarin itu kurang lebih 300.000 per bulan. Ya, jumlah kader. Kader kita ada 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Ya. Dan mereka itu ditempatkan di kecamatan, Di kelurahan, di kelurahan. per RW. Oh. Satu RW itu 1 kader minimal. Iya, Dan begitu. ini tugasnya sebagai apa? Kader ini mendokumentasi. Kader KB tugasnya pendampingan, Oh, oke. apalagi anak stunting. Iya. Kemudian ada juga yang berisiko stunting. Ada anak yang berisiko stunting ini yang bahaya nih. Iya. Ini yang bahaya nih anak berisiko stunting. Artinya berisiko jadi kalau tidak ditangani maka dia bisa stunting. Harus didampingi semua ini. Nah, ini kader-kader ini tugasnya begitu. Kemudian memasukkan data dan informasi tentang tumbuh kembang anak-anak. Ya. Ini kader-kader mereka. Jadi ada yang ada masalahnya ketika kader itu sudah usia lanjut, mereka nggak bisa main handphone. Kan nggak tahu handphone, kan biasa gaptek juga. Nah, kita fungsikan anak-anak mereka. Gitu. Jadi kader-kader ini memang juga harus memiliki semangat loyalitas gitu ya, Pak Kadis ya, dan memiliki empati dulu ya. Karena Pak Kadis tadi memiliki rasa sayang ya. Iya, dan gampang dihubungi dan bisa menghubungi. Enggak bisa kadernya, nggak bisa dihubungi lah, karena kan begitu. Oke, ya. Jadi karena semangat untuk membangun keluarga ini seperti tadi di awal dan juga disampaikan dalam sambutan pada saat Harganas 2025 oleh Pak Wali Kota, ini keluarga adalah investasi jangka panjang ya. Betul. Dan memang harus terus mendapatkan perhatian karena inilah yang akan menghasilkan generasi emas di tahun 2000. Ya, betul sekali. 2045 ya. 2045. Ini harus bagaimana Pak Wali juga sudah menyampaikan pentingnya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga. Dan itu ada di Mulia, program Mulia. Ya, program Mulia kan visinya Bapak Wali Kota. Mohon maaf saya udah potong. Visinya Bapak Wali Kota, Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Program strategisnya itu bagaimana layanan pendidikan diberikanlah baju seragam gratis bagi anak-anak yang baru masuk sekolah. Yang bersekolah ya, itu luar biasa program Mulia semua, Bu. Gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ada sering pertanyaan yang mana-mana program Mulia itu, ini sebenarnya satu persatu sudah mulai terlaksana ya, sudah mulai terrealisasi ya beberapa program-program tersebut. Dan kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk pengembangan keluarga, masyarakat, dan Kota Makassar tentunya ya, Pak Kadis. Oke, Pak Kadis, sekarang kita bicara mengenai Harganas lagi nih, Harganas 2025. Kan nanti akhirnya tetap dilaksanakan di Makassar ya, dengan mengumpulkan 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Kadis bisa cerita nih seperti apa rencananya? Iya, rencananya. Jadi kita tadi udah rapat dengan Pak Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Selatan sebelum di sini. Saya rapat. Kita rapat itu membahas tentang rencananya karena insya Allah Bapak Wihaji, Bapak Menteri Kementerian Bangga akan hadir. Beliau dan Pak Wali Kota akan mengundang langsung beliau. Nah, beliau akan hadir tanggal 20-21 di Kota Makassar. Tanggal 21 itu adalah hari Minggu Senin. Jadi rancangan awalnya tanggal 20 malam kita akan mengundang Bapak Menteri untuk makan malam. Makan malam bersama di tanggal 19 ya, tanggal 19 malam. 19 Juli bisa makan malam bersama di di provinsi kita akan bawa keliling ya. Kemudian kembali besoknya olahraga gerak jalan santai. Ya, akan menghadirkan seluruh kader-kader di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, ada yang mewakili, kalau di Makassar pasti kadernya 1.000 lebih pasti akan turun. Ya, kita harus siapkan seragam dan lain sebagainya. Kita akan ribuan di situ akan turun. Nah, itu kita usahakan hadir juga Bupati dan Wali Kota seluruh Sulsel. Nah, kemudian dilepas oleh Bapak Menteri dan kemudian akan diberikan
hadiah, apa namanya, seperti berangkat umroh akan diberikan hadiah umroh. Iya. Jadi ini anunya hadiahnya umroh loh, makanya saya Iya. harap ini masyarakat hadir dari seluruh Sulawesi Selatan, hadiahnya umroh dan lain sebagainya, ada motor dan sebagainya. Jadi ini luar biasa. Kemudian setelah itu eh, pembukaan olahraga dan kemudian ada kita apa namanya pameran. Ya. Nah, pameran ini ada booth-booth yang dipasang di mana booth-booth itu mengisi UMKM yang di Kota Makassar dan UMKM atau kerajinan hasil daripada kabupaten kota. Itu sih, Cud. Malamnya itu malam penganugerahan Ya. award, penyerahan award atas prestasi yang diberikan oleh Bapak Menteri. Jadi semua kepala daerah yang hadir diberikan penghargaan gitu. Nanti dipusatkan di mana Pak Kadis? Di lapangan Karebosi. Oh, di lapangan Karebosi. Di Ya. lapangan utama ya? Lapangan utama Karebosi. Iya. Jadi 2 hari kita lakukan itu dan kemudian malam sampai besok malamnya itu kemudian setelah itu baru penutupan. Jadi Nah, untuk masyarakat umum yang ingin mengikuti Harganas, tadi kan Pak Kadis bilang nanti akan ada hadiah umroh dan lain bisa. sebagainya. Itu bagaimana Jadi prosedurnya? nanti BKKBN provinsi akan buatkan link. Jadi daftar secara online nanti kita akan share di makanya follow Instagram di BPKB Kota Makassar ya. Ya, Ya, atau follow Instagram saya Irwan Bangsawan. Saya semua terteks semua informasi di semua. Jadi informasinya mengenai media sosial. Jadi 1 minggu sebelumnya kita udah 2 minggu sebelumnya 1 minggu lah. Kalau ini nggak salah ini lagi berapa hari nih? Iya, Tanggal 21 Juli udah dekat lagi 20 hari. Ini kita 10 hari barangkali ini kita sudah share untuk orang mendaftar semua untuk hadir. Kita siapkan gratis. Dan kita pasti akan siapkan baju kaos juga, baju kaos. Dan masyarakat yang mendaftar di Harganas ini nantinya akan ikut karnaval, pawai atau apa? Jadi jalan santai. Oh, jalan santai. Iya. Ya, benar, jalan santai. Startnya di Karabosi, finishnya Karabosi. Ya. Itu Iya. hari apa ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu ya. Iya. Jadi hari Minggu jalan Hari santai jalan santai. bertepatan. Iya. Ya, oke, baik. Jadi dicatat ya untuk Anda yang mengikuti Iya. jalan santai di Harganas 2025 ini. Nanti akan di-share ya link untuk pendaftarannya. Nanti di Solusi Media juga akan Iya. kita cantumkan ya link dari pendaftaran gratis Iya, tersebut ya. iya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Bapak Adi Irwan Bangsawan ya. Jadi ada banyak informasi-informasi lainnya yang mungkin Anda Iya. bisa langsung dapatkan tercepat dan terdepan gitu ya. Nah, Pak Kadis selain itu kemudian di Harganas 2025 ini sebenarnya kalau dikemas dalam satu apa ya satu tujuan ya, satu moto, satu visi begitu, apa yang kira-kira bisa diberikan kepada masyarakat tentang manfaat untuk bisa membangun keluarga ini? Jadi begini, Harganas itu kita akan pegang orang bertanya kenapa sih tidak sampai acara-acara yang besar begitu dan sebagainya. Kenapa kami pemerintah kota memaksimalkan ini? Kenapa? Karena kita harus memberikan semangat pada masyarakat. Kita harus menyemangati keluarga kita. Ya. Karena kekuatan yang terbesar itu ada di semangat. Bahwa ketika mereka kadang-kadang kan jelas, walaupun ada insentifnya, mereka ikhlas melakukan. Mereka melakukan keikhlasan. Walaupun gaji itu mereka keikhlasan. Kenapa? Mereka keliling-keliling semua. Dan kita harus memberikan apresiasi. Jadi ini apresiasi kepada semua kalangan dan sebagai informasi bahwa keluarga berencana ini yang berjalan saat ini mempunyai perhatian lalu lebih ke masyarakat dan bahwa kita harus membuat satu kegiatan monumental yang bisa bikin itu. Gitu. Oke, jadi di Harganas 2025 ini adalah saatnya keluarga bergembira ya, Iya. bergembira ria ya, keluarga itu harus bersenang-senang. Senang-senang. Tadi menurut Pak Kadis itu diapresiasi ya, jadi Iya. Hari Keluarga Nasional itu adalah harinya keluarga memang. Hari keluarga nasional ya, keluarga. Ya, bersenang-senang ya. Iya. Karena keluarga yang senang, keluarga yang happy itu nanti akan melahirkan suasana di lingkungan keluarganya juga menjadi baik ya. Iya, betul. Oke, apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Bagi pemerintah Kota Makassar kita tadi sampaikan bahwa keluarga adalah elemen terkecil, elemen yang paling paling kelompok terkecil yang mempunyai muatan besar. Tanggung jawab itu membangun bangsa ini harus membangun keluarga.
tidak mungkin sebuah harapan bangsa bisa tercapai kalau keluarganya ini sakit-sakitan, Iya. kurang sehat dan lain sebagainya. Harus sehat semua. Iya. Jadi stunting itu adalah bagian sub kegiatan. Tapi yang paling utama adalah ketika mereka itu ada sehat, Iya. kondisi sehat dan bahagia terus. Iya. Dan saya yakin itu berencana itu keren. Yes. Ya, jadi berencana itu keren ya. Keren, Jadi iya berencana bisa itu keren. melahirkan generasi yang hebat Iya, tentunya dari keluarga yang keren ya. iya, Jadi yang penting memang bahagia iya. dulu Pak Kadis. Jadi Jadi ada harus bahagia Ki. sedikit lagi Iya, nih. iya, Nah, Pak. ini. Jadi ada kan punya inovasi. Ya, saya kemarin berpikir katanya Pak Menteri datang kalau ada inovasi. Kita udah membina anak-anak balita, bayi 2 tahun, baduta, bayi 2 tahun juga. Udah membina remaja ya, udah keluarga remaja. Kita udah membina keluarga-keluarga lansia, Iya. orang tua yang lansia. Tapi dia tanya, yang kalau janda lanjut usia bagaimana? Ya, akhirnya kita juga saya bikinkan namanya Bu, jas keren. Oh, oke. Janda usia lanjut kreatif berencana. Oke. Artinya apa? Nah, ini yang pertama kali saya bicara di media. Ini Iya. pertama kali. Jas keren itu adalah kita punya inovasi bahwa setiap mereka kan hidup sendiri. Umurnya udah 60 tahun, udah tua dan sebagainya, atau dia punya anak dan sebagainya. Mereka harus bisa bagaimana tetap merencanakan secara kreatif dirinya, apakah berusaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu yang kita jaga. Jadi mohon maaf kita agak-agak, tapi ini belum ada di programnya pusat juga nggak ada. Kita mulai ini. Artinya kita menghadirkan orang-orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun ke atas, kasihan. Kan kadang-kadang itu mereka ditelantarkan, Iya. dibawa ke sana apa semua. Kita akan rangkul semua itu. Ya, Gitu. namanya jas keren. Jas keren. Jas keren. Jasnya keren. Jadi kita kasih aja ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada ini pure murni untuk yang orang yang disimpan di sana kita tarik semua nanti. Jadi kadang-kadang kan ada yang mohon maaf ini telantarkan orang tuanya Ya. dan lain sebagainya, dia dapat latihan, kita tarik semua, kita berdayakan mereka, Ya. kita memberi semangat mereka bahwa kehidupan ini akan berlanjut terus, Mas. Ya. Keren banget Ya, mantap ya dan keren ya. Ya, Pak Adis sedikit menyinggung soal stunting ya, karena ini juga menjadi pesan positif pemerintah untuk generasi-generasi ke depan dan apa yang harus menjadi fokus ya instansi terkait di daerah untuk mengentaskan stunting ini sendiri ya. Meskipun mungkin kalau pengentasan itu agak sulit ya, mengurangi stunting. Tapi harus 0% lah. Kira-kira kapan ya Pak Gadis zero stunting? Zero stunting 2030. 2030 ya salah. Ya. Bal kita sekarang ini stunting di Kota Makassar ini, stunting di Kota Makassar saat ini mengalami penurunan, walaupun agak tinggi, tapi kalau dilihat jumlahnya sekitar sampai 600-700 orang. Dari 3.026 orang, jadi stunting kita itu kemarin kita sempat 18 2023. Kemudian tiba-tiba naik menjadi 25,6 tahun lalu. Tahun ini kita turun menjadi 22,9. Jadi ada penurunan 2,7%. Ya, kita turun stunting kita dengan berbagai program dan tentunya stunting ini wajib turun. Saya sudah mengatakan bahwa ini kan kita berbicara tentang angka. Apalah sebuah angka kalau di lapangan tidak tetap ada banyak. Jadi saya bilang nggak usah kita bicara angka, kita bicara karena data stunting itu personnya bayi-bayi, anak-anak, bayi semua lengkap semua, stunting lengkap semua. Cuma sekarang kalau ketika program dilaksanakan SKPD, ketika melakukan sosialisasi, mereka secara umum. Jadi saya bilang kan gampang, jumlah stunting itu ada 2.800 sekarang, 2.600. Itu jumlah itu aja yang disasar. Semua SKPD 34 SKPD disasar itu semua pasti hilang tuh stunting. Ya konsep ini kita laksanakan tahun ini. Dan saya sudah laporkan Bapak Wali Kota silakan laksanakan itu semua begitu. Kita berharap terus mendapat penurunan ya. Mengalami penurunan stunting. Tapi saya yakin tahun ini akan turun. Itu kemarin yang tadi ini data tahun 2024.
Iya, siap. Yang ada penurunan sekitar berapa 2,7%. 2,7% ya. Targetnya masih zero stunting. Zero stunting, tetap semangat zero stunting. Harus itu. Oke, semangat ya untuk Iya. zero stunting karena inilah yang juga menjadi poin pesan ya dari Harganas 2025 ini ya, poin penting yang menjadi target di Harganas 2025 ini bagaimana membangun keluarga yang keren untuk Indonesia maju itu dimulai dari keluarga yang sehat ya, Pak Kadis. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang sekali Pak Kadis bisa bersemangat dan berapi-api menjelaskan Harganas ini. Jadi kita perlu mendukung semangatnya dan dengan semangat ini tentunya kita berharap semua target, semua kerja-kerja dan pengabdian, kontribusi itu bisa menghasilkan hal yang luar biasa besar ya Pak Kadis. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Kadis, pesan-pesan kepada masyarakat di Harganas 2025. Yang utamanya bahwa kita berterima kasih bahwa Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sudah sangat memberikan perhatian. Ibu Wakil Wali Kota sebagai Ketua TPPK itu adalah tim percepatan perubahan stunting tingkat Kota Makassar. Dan Pak Wali selalu mensupport kita dan kami meyakini bahwa terima kasih masyarakat sudah bersedia didampingi itu aja. Yang penting kita bersedia didampingi, pasti kita sudah berterima kasih. Kenapa? Kalau masyarakat tersembunyi tidak mengerti, kita tidak tahu di mana stunting kan pusing. Jadi kita berharap itu semua dan kita terbuka. Stunting itu bukanlah sebuah aib, tapi saya menganggap bahwa stunting itu adalah suatu hal yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya masyarakat orang tuanya, tapi pemerintah juga. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis. Selamat untuk menyongsong event besar ya untuk Harganas 2025 yang nanti juga akan diadakan di Kota Makassar. Jangan lupa mendaftar ya masyarakat Kota Makassar untuk mengikuti Jalan Santai Harganas 2025. Sekali lagi kita berikan semangat dan selamat ya kepada Bapak Andi Irwan Bangsawan sebagai Kepala DPPKB Kota Makassar yang juga saat ini memang sedang disibuk-sibukkan untuk mematangkan semua rencana pelaksanaan event tersebut ya Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi dan untuk Anda yang menyaksikan ini jangan lupa untuk subscribe, like di YouTube channel kami solusimedia.id_official dan demikian perbincangan saya bersama Bapak Andi Irwan Bangsawan, Kepala DPPKB Kota Makassar dalam rangka Harganas 2025 dari keluarga untuk Indonesia Maju, keluarga keren generasi hebat. Saya Silvana, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.